tegak itu dalam kondisi apapun tidak pernah meninggalkan sholat. Kan ada orang Pak, cuman gatel nggak sholat, pilek nggak sholat, cuman demamnya sama batuk nggak sholat. Kok nggak sholat Pak? Wah saya pilek demam batuk bandel ini ya, nggak sholat ya. Ada lagi karena naik kendaraan nggak sholat Pak Gus. Naik bis dari sini ke Malang, dari sini ke Banyuwangi, apalagi dari sini ke Jakarta. Berapa kali tuh subuh gak sholat di kereta api, isya gak sholat. Satu kali meninggalkan sholat itu dosanya luar biasa. Apalagi kalau berturut-turut sampai 5 waktu itu gak sholat. Maka orang yang sholatnya bolong-bolong, hanya gangguannya sedikit tergak sholat, itu namanya orang mengerjakan sholat. Tidak termasuk menegakkan. Kalau menegakkan sholat itu dalam situasi apapun gak pernah dia meninggalkan sholat. Itu yang dimaksud wa yuqimunas sholata. Saling mendukung antara orang-orang beriman, memerintahkan berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, menegakkan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau 7 perkara ini sudah kita lakukan, yakin dan pasti rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali jumpa kita dalam pelajaran Al-Quran malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kajian Al-Quran yang kita laksanakan ini adalah pelajaran Al-Quran secara komprehensif, secara menyeluruh dengan menggunakan metode 5T. Saya ulangi. T yang pertama, ditentukan temanya. Setelah ketemu temanya, nanti kita tartil, dibaca bersama-sama dengan bacaan yang benar. Setelah selesai dibaca dengan benar, kita lihat terjemahnya, terjemah perkata. Setelah itu kita mencoba memahami isi kandungannya. Setelah kita paham, coba kita simpulkan bersama-sama. Ya, kalau dihafalkan kita mungkin kesulitan ya. Minimal kita menghafal alamatnya. Baik, silakan dibuka halaman 198. 198. Ayat yang kita baca ialah surat At-Taubah, surat 9, ayat 71. Surat 9 ayat 71.
Ya. Bunyi ayatnya wal mu'minuna wal mu'minatu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat pada baris ke-7 dari bawah ya. Terdapat pada baris ke-7 dari bawah. Ayat 71. Ketemu Pak Sadik? Ketemu ya? Pak Win ketemu? Wal mu'minat wal baik. Kalau sudah ketemu, kita akan mentartil dengan tahsin tilawah cara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Wal mu'minuna inatu ba'duhum awliya'u ba'd. Di atasnya ba'din itu ada mim ya. Itu disebut waqaf lazim tandanya. Itu di sampingnya itu di figurannya itu ada tulisan waqaf lazim. Waqaf itu artinya berhenti, lazim itu artinya wajib. Jadi wajib berhenti. Kalau tidak berhenti ya salah besar. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-shalah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-shalah. Kalau berhenti pada tak marbuto, kata as-sholata itu, tak marbuto itu kalau berhenti dibaca ha. As-sholah. Tidak boleh dibaca as-sholat. Salah ya. Karena tidak ada tanda wakofnya, kita ulang sedikit. Wa yuqimuna as-sholata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Waqaf aula ya. Qaf lam ya itu singkatan dari waqaf aula. Waqaf artinya berhenti, aula artinya lebih istimewa atau lebih utama. Jadi kalau ketemu tanda qaf lam ya itu lebih utama kalau kita berhenti ya. Harus ya, bukan harus berhenti. Kalau mim wajib berhenti. Kalau ini lebih utama kalau berhenti ya. Ulaika sayarhamuhumullah. Inna Allaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Di sini di ayat yang kita baca ini terdapat 3 macam bacaan panjang ya. Bacaan panjang itu ada yang disebut mad tabi'i atau mad asli yang panjangnya 2 ketuk Pak Win ya. Ada yang disebut mad wajib. Mad wajib itu tanda panjang bertemu sama huruf hamzah dalam satu kata. Biasanya itu dikasih bendera kayak alis. Seperti auliya
ba'd. Itu panjangnya 5 ketuk itu. Aulia itu. Tanda panjang bertemu huruf hamzah. Tapi kalau wal mu'minuna, nu panjang mat tabi'i, ya. Wal mu'minuna itu 2 ketuk itu atau 1 alif. Wal mu'minatu, ya. Ba'duhum awliya. Nah, itu panjang. Jadi wal mu'minuna panjangnya 2 ketuk, wal mu'minatu panjangnya 2 ketuk. Tapi kalau awliya itu panjangnya 5. Jadi salah orang kalau dia awliya ubat, salah. Ada tanda benderanya kok dibaca 2 ketuk ya. Ya'muruna mat tabi'i, nggih, panjangnya ada bil ma'rufi mat tabi'i. Wa yanhauna mat lain, ya. Ini wa yanhauna mat lain. Kalau ada waw mati dan ya mati, matinya karena fathah, itu bukan mat tabi'i namanya, tapi itu namanya mat lain. Dibaca berapa? 2 ketuk juga. Wa yanhauna, coba wayan hauna, ya, hauna, wayan huna. Kalau wayan huna itu mad tabi'i, kalau wayan hauna mad lain, ya. Anil munkari, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Bacaan apa ini? Ikhfa hakiki. Jadi didengungkan, ya, disamarkan dan didengungkan. Tulisannya munnakari, tapi kalau dibaca tidak boleh munnakari, tapi munkari, ya. Coba kita praktekkan. Anil munkari, coba. Ya, dengung ya. Anil munkari. Kalau dibaca begini, wa yanhauna 'anil munkari, kurang dengung. Tidak salah tapi dengungnya kurang. Wa yuqimuna, berapa yang panjang? Kata wa yuqimuna. Wa yuqimuna, berapa yang panjang? 2. Mat apa namanya nih? Mat tabi'i. As-salata mat tabi'i. Wa yu'tuna mat tabi'i. Az-zakata mat tabi'i. Wa yuti'una mat tabi'i. Allah mat tabi'i. Wa rasulah mat tabi'i. Nah, kalau ini ulaika tanda panjang bertemu huruf hamzah pakai bendera. Mad wajib muttasil. Sayarhamuhumullah. Tanda wakofnya wakof apa namanya? Sayarhamuhumullah. Wakof apa namanya itu? Wakof aula, ya, wakof aula. Maksudnya lebih baik berhenti daripada dibaca terus. Innallaha azizun hakim. Zun hakim. Bacaan idhar halqi. Azizun hakim. Nah, itu panjang poin. Aslinya mat tabi'i, karena ditempati wakof panjangnya bertambah. Azizun hakim. Nah, mat tabi'i itu kalau ditempati berhenti namanya berubah menjadi mat aridul lisukun. Boleh panjangnya 3 ketuk, boleh 4 sampai 5. Innallaha azizun hakim. Oke. Selesai, tartilnya selesai. Coba baca sedikit artinya. Nanti kita beri tema. Temanya apa ya? Coba baca sedikit. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Dan orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minatu, dan orang-orang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'dun. Ya, sebagian mereka melindungi sebahagiannya.
Sebagian mereka menolong yang lain. Sebagian mereka membantu yang lain. Sebagian mereka mendukung yang lain. Sebagian mereka melindungi yang lain. Sebagian mereka membela yang lain. Nah, jadi apa ini? Mau diberi judul apa ini? Ciri-ciri iman yang benar, Pak Pur ya. Ciri-ciri iman yang benar. Iman itu kan begini Pak Win. Iman itu ada iman yang benar, namanya iman sejati. Ada lagi iman yang palsu. Iman yang palsu itu imannya orang-orang munafik. Ada lagi iman yang lemah Pak Agus. Punya iman tapi lemah. Contohnya kalau dipanggil azan suruh sholat ke masjid, gak mau ke masjid, itu namanya iman lemah. Ada lagi iman yang rusak. Iman yang rusak itu amburadul. Wayai sholat ya ikut sholat, wayai nyolong ikut nyolong. Waktunya puasa ikut puasa. Ada kesempatan korupsi. Iman rusak namanya itu ya. Ini tema kita pada malam hari ini dengan ayat kita baca itu ciri-ciri iman yang benar, ya. Atau kriteria iman yang benar. Apa kriterianya iman yang benar itu? Kita lihat ayat ini. Wal mu'minuna wal mu'minatu. Orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang imannya benar, imannya yang benar itu apa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Artinya apa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian mereka awliya'u melindungi yang lain. Jadi orang yang beriman, yang iman yang benar itu Pak Sodik saling melindungi. Saling melindungi. Kalau ada saudara kita diganggu orang lain, harus kita lindungi. Aulia itu banyak artinya. Aulia itu bisa berarti pelindung, bisa berarti pemimpin, bisa berarti pembela, bisa berarti penolong, bisa berarti pendukung. Banyak artinya aulia itu. Bisa berarti teman setia. Coba saya ulangi ya, aulia. Aulia itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti pelindung, bisa berarti penolong, bisa berarti pendukung, bisa berarti pembela, bisa berarti teman setia. Aulia itu asal katanya waliyun. Waliyun waliyani aulia, jamak taksir ya dan ya. Waliyun. Wali murid itu artinya apa? Wali murid artinya apa? Wali murid. Anak-anak sekolah itu kan biasa. Siapa wali muridnya? Apa artinya wali di situ? Penanggung jawab ya. Siapa penanggung jawabnya anak ini? Siapa pelindungnya anak ini? Ya gitu ya. Namanya wali. Wali kota. Wali kota. Artinya apa Pak Bro? Wali kota. Ya, penguasa kota. Ya, penguasa kota atau pemimpin kota. Aulia itu jamak. Jadi kalau orang mengaku beriman, Pak Win ya, mengaku beriman, tapi ada saudaranya yang perlu dibela, ada saudaranya yang perlu ditolong, ada saudaranya yang perlu dilindungi, ada saudaranya yang perlu dukungan, tapi nggak mau dia mendukung, melindungi dan menolong, itu berarti imannya tidak benar menurut ayat ini. Karena aulia ba'duhum ba'din. Orang-orang yang beriman itu baik laki maupun perempuan, ya, terhadap sesama beriman aulia ba'din, saling melindungi. Saling melindungi, saling menolong, saling membela, saling mendukung. Contohnya Pak Win, acara tadi malam itu rame ya Pak Sodik ya? Acara tadi malam itu namanya apa? Maulid Nabi. Pakai biaya nggak itu? Oh, pakai biaya. Biayanya kurang lebih 15 juta.
Itu kalau kita tidak saling menolong, tidak saling mendukung, ya nggak jadi bagus. Dari mana duit 15 juta itu kita? Nggak sedikit itu. Tapi karena kita masyarakat muslim warga RW yang sebelumnya diadakan penggalangan dana dengan mencari dukungan daripada warga muslim, akhirnya uang 15 juta itu ya terasa ringan. Karena berlaku berat sama dipikul, ringan. Nah, itu bentuk Pak Win. Itu bentuknya ba'duhum awliya'u ba'din. Antara pengurus masjid dengan para jamaah dan warga saling mendukung. Saling mendukung. Ya Pak Iman, kalau kita tidak saling mendukung itu macam nggak ada apa-apanya. Umat Islam itu kalau tidak saling mendukung tidak ada apa-apanya. Dan imannya dianggap tidak benar. Kalau ada orang ngaku beriman baik laki perempuan, tapi saudaranya membutuhkan dukungan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan pembelaan dan perlindungan, menengahi dia. Wis karepmu carno ae wis ya. Mau jungkir balik mau apa ya wis ya. Enggak mau tahu. Nah, kalau ada orang berkata seperti itu pertanda orang tersebut imannya dipertanyakan Pak Gus. Imannya ya kalau enggak iman lemah mungkin iman rusak. Alhamdulillah sudah kita melakukan. Itu ciri yang pertama. Jadi iman yang benar itu antara satu dengan yang lain sesama orang beriman auliya ba'duhum ba'din, saling melindungi, saling mendukung, saling membela, saling menolong antara satu dengan yang lain. Ciri yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Artinya ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyuruh kebaikan. Menyuruh kebaikan itu kira-kira wujudnya kayak apa? Bentuknya menyuruh orang kebaikan itu kira-kira wujudnya kayak apa? Menyuruh kebaikan, menyuruh orang berbuat baik. Kalau kita datang keliling-keliling ke rumah itu minta sumbangan itu termasuk gak itu? Ya'muruna, menyuruh orang-orang berbuat baik. Atau dalam bahasa yang lain Pak Gus, mengajak orang berbuat baik. Termasuk itu. Pak Iman, Pak Gus tolong didukungin acara ini. Tanpa dukungan sampean enggak ya? Terus kita, berapa Pak I? Enggak ditentukan. Ya, saya ikhlasnya. 100.000 rupiah tapi ikhlas itu lebih baik daripada 1.000 rupiah tapi tidak ikhlas. Ya begitu. Nah itu tentunya. Itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Maka bahasanya Pak Iman kalau kita minta sumbangan itu jangan minta. Enggak enak orang minta itu enggak enak. Bahasanya yang enak itu mengajak. Jadi Pak Sodik, ono apa Pak I? Pak Win tanya, ono apa Pak I? Sampai kok muter-muter. Ya, ingin ngajak sampean masuk surga bersama-sama. Lah enak kan bahasanya bagus ya. Ono apa Pak I? Bagus, ingin ngajak sampean masuk surga bersama-sama. Supaya jangan aku sendirian Pak yang masuk surga nanti bersama. Itu namanya ya saling mendukung. Kalau misalnya, ono apa Pak I? Ingin minta sumbangan bagus, enggak enak minta kok. Ya, itu wujudnya. Ya'muruna bil ma'ruf itu wujudnya mengajak. Ya termasuk kita ngajari. Ya dan ya, ngajarin santri. Ada pengajian kayak gini, kita sampaikan ayat-ayat Allah ini, itu ya'muruna bil ma'ruf. Ada pagi hari habis sholat subuh, kemudian membacakan kitab-kitab hadis, fadilah-fadilah itu termasuk ya'muruna bil ma'ruf. Atau mungkin di tengah jalan ada anak-anak yang menyimpang atau orang tua kita ingatkan, Mas, nggak keliru kita sampean. Soalnya tuh, itu ngisi-ngisi orang Islam sampean kok Muslim kok nyolong. Itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Ya, banyak. Ya'muruna bil ma'ruf itu, Pak Win, ya'muruna bil ma'ruf itu lapangannya mengajak orang berbuat baik. Oh, di mana saja, di rumah pun. Anak kita suruh sholat, anak kita suruh belajar Al-Quran, anak kita suruh sholat berjamaah, istri kita suruh berjilbab, istri kita suruh tutup aurat. Oh itu sudah termasuk itu.
Malah kalau kita biarkan istri kita enaknya keluar rumah nggak tutup aurat, anak-anak perempuan kita keluar rumah nggak tutup aurat, dibiarkan sama bapaknya, sama ibunya, besok di akhirat tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Nah, itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Sudah yang kedua. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Ya, ujungnya apa kira-kira ini? Mencegah orang dari perbuatan yang mungkar atau melarang orang dari perbuatan yang mungkar. Perbuatan mungkar itu apa? Perbuatan mungkar apa contohnya Pak Sedik? Apa dan contohnya perbuatan mungkar itu apa? Di Quran itu ada kata al-fasha, al-fashai wal munkari. Begini bedanya Pak Win. Kalau di Quran itu ada al-fashai wal munkar. Kalau al-fasha itu dosa-dosa besar, Pak. Nek cara Jawane ku molimo. Apa Pak Win? Molimo itu apa ya Pak Win? Maling, madon itu apa Pak Sedik? Perempuan. Madat itu apa? Narkoba. Apa lagi? Minum. Sudah 4. Apa mana? Saya molimo tadi, molimo. Maling, madon, main. Main itu judi. Jadi judi, main perempuan, mencuri, minum minuman keras, itu termasuk di orang Jawa bilang molimo. Molimo itu induk segala dosa besar. Kalau bahasa Qurannya Pak Win disebut al-fasha, dosa-dosa besar. Selain yang molimo itu namanya al-munkar. Nah, al-munkar itu dosa-dosa yang hampir setiap hari kita lakukan. Contohnya membujui, itu al-munkar itu. Mendolimi orang lain, itu al-munkar. Tidak sholat, al-munkar. Nipu, al-munkar. Apa mana? Berkata-kata kotor, al-munkar. Itu banyak. Jadi selain molimo itu bagus, selain molimo itu namanya disebut al-munkar. Dosa-dosa yang hampir setiap orang itu sudah kita lakukan itu. Baik dengan sengaja maupun kadang-kadang main-main, itu namanya al-munkar. Ya. Nah. Ciri-ciri iman yang benar menurut ayat ini, wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah atau melarang orang berbuat mungkar. Wujudnya apa? Misalnya kita di jalan tiba-tiba ada orang naruh batu yang tujuannya itu ingin mengganggu orang supaya jangan lewat di situ. Jalan kok nggak boleh lewat. Nah, terus kita bilang begini, Mas nggak boleh, nanti kasihan kalau orang lewat itu bisa terjatuh. Nah, itu namanya kita mencegah berbuat mungkar. Yang kira-kira bisa mengganggu, bisa membahayakan orang lain, kemudian kita cegah, itu namanya mencegah perbuatan mungkar. Itu pahalanya bukan main itu Pak Iman. Ya sama. Ada orang mau nabur paku di tengah jalan. Kenapa kau sampai? Ya, biar nanti sepeda motor naik lewat di sini biar kena paku. Soalnya ngebut di sini. Nah, itu jangan Mas, nggak boleh kayak gitu, sampean jahat. Nah, ini namanya mencegah perbuatan mungkar. Sudah berapa? Ciri-ciri orang yang beriman, yang imannya benar dalam ayat ini. Pertama, ba'duhum awliya'u ba'din. Harus saling mendukung. Misalnya saling mendukung ini biasanya Pak Iman terletak di dalam suatu organisasi. Pengurus RT itu kalau tidak saling mendukung, nggak jalan Pak programnya. Pengurus RW tidak saling mendukung, nggak jalan programnya. Pengurus PKK tidak saling mendukung, nggak jalan programnya. Pengurus masjid, antara pengurus sesama pengurus, antara pengurus dengan jamaah tidak saling mendukung, maulidnya nggak jalan.
Dan jadi kalau kita sudah saling mendukung, ada kegiatan saling mendukung, berarti itu termasuk imannya udah benar. Imannya sudah benar. Loh, ini nggak mendukung, tapi rupanya mampu. Ya nggak benar imannya, medit. Ya, ada tak Pak Iman? Orang mampu itu diminta sumbangan, loncati aja. Misalnya, ada. Enten, ikut cenenge medit. Orang medit itu imannya enggak iman rusak, imannya lemah. Nah, baik. Oke. Lanjut. Wa yuqimunas sholata. Ini yang keempat ini. Ya, mendirikan sholat. Mendirikan loh, bukan mengerjakan loh Pak Iman. Apa bedanya orang mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat? Bedanya orang mengerjakan sholat dengan orang mendirikan sholat itu apa bedanya? Mengerjakan sholat, melaksanakan sholat itu sama. Tapi kalau mendirikan sholat, menegakkan sholat itu sama. Mendirikan sholat, menegakkan sholat itu sama. Tapi berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat dengan mengerjakan sholat. Pertanyaannya, apa bedanya? Nah, kalau kita baca di tafsir itu dibedakan. Kalau wayuqimuna sholata, mendirikan sholat atau menegakkan sholat, dalam situasi apapun tidak pernah dia meninggalkan sholat. Nah, itu namanya menegakkan. Ya kalau tiang ini loh, tiang Pak Pur, yang Pak Busandar itu namanya tegak. Ini kalau dirobohkan ya hancur masjid ini. Tegak Pak Sodik. Tegak itu dalam kondisi apapun tidak pernah meninggalkan sholat. Kan ada orang Pak, cuman gatel nggak sholat, pilek nggak sholat, cuman demamnya sama batuk nggak sholat. Kok nggak sholat Pak? Wah saya pilek demam batuk bandel ini ya, nggak sholat dia. Ada lagi karena naik kendaraan nggak sholat Pak Gus. Naik bis dari sini ke Malang, dari sini ke Banyuwangi, apalagi dari sini ke Jakarta. Berapa kali tuh subuh gak sholat di kereta api, isya gak sholat. Satu kali meninggalkan sholat itu dosanya luar biasa. Apalagi kalau berturut-turut sampai 5 waktu itu gak sholat. Maka orang yang sholatnya bolong-bolong, hanya gangguannya sedikit tergak sholat, itu namanya orang mengerjakan sholat. Tidak termasuk menegakkan. Kalau menegakkan sholat itu dalam situasi apapun gak pernah dia meninggalkan sholat. Itu yang dimaksud wa yuqimunas sholata. Bagaimana dengan kita? Pak Iman, ada pertanyaan. Kita ini sudah termasuk orang yang menegakkan sholat atau masih termasuk orang yang mengerjakan sholat? Insya Allah kalau 5 waktu itu tidak ada bolongnya, nah, termasuk menegakkan, mendirikan. Tapi ini masih sholat isya, gak sholat subuh, sholat duhur, gak sholat asar. Ya, itu namanya mengerjakan sholat. Itu kriteria pertama. Kriteria yang kedua, orang yang menegakkan sholat itu sholatnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang dimaksud sholat sungguh-sungguh itu syarat-syarat rukun-rukun sholatnya tepat. Ya. Syarat-syaratnya tepat, rukun-rukun sholatnya tepat. Tidak asalkan sholat, yang penting sholat. Nah, yang penting sholat itu namanya mengerjakan sholat. Tapi kalau mengatakan sholat itu penting, nah itu mengerjakan sholat berarti. Beda Mawin. Sholat yang benar itu dikerjakan di rumah apa di masjid bagi kaum laki-laki? Nah, iya. Nah kalau orang senangnya nggak mau jamaah, senangnya sholatnya di rumah terus-terusan. Benar apa salah ini ya? Bagi laki-laki, kalau perempuan ada-adanya ya. Ya nggak benar. Sholat kok, terus ngomong, berdoa, yang penting sholat dulu ya. Yang penting, yang penting sholat itu asal-asalan gitu ya. Nah ini awas, hati-hati, jangan-jangan bukan termasuk orang menegakkan sholat, tapi termasuk orang yang mengerjakan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menegakkan atau mendirikan sholat. Bahasanya wayuqimuna, bukan waya'maluna. Wayuqimuna itu mengandung
Pengertian ajak istiqomah dalam situasi kondisi apapun, tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau tidak bisa berdiri, Pak Iman, kalau tidak bisa berdiri sholatnya dengan duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring juga sudah gini, yang penting sholatnya pakai isyarat. Ya, isyarat. Dibayangkan gitu, nah saya yakin. Saya pernah mempraktekkan di Dr. Sutomo, 1 bulan saya waktu sakit itu, di sini ada jarum gini ya. Bagaimana wudhunya? Tayamum. Kita kan tayamum. Tayamum itu dilakukan pakai debu tanah. Nggak ada debu tanah, menurut pendapat ulama ya di tembok juga boleh tayamum, di kasur juga, di bantal boleh. Semuanya kan asalnya dari tanah. Yang penting dijamin itu nggak ada najisnya ya. Boleh. Tayamum kan cuma kayak gini Pak Sadik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tayamum untuk memulaikan sholat. Anggap ini ada debu tanahnya. Sudah, ambil lagi. Saya ambil lagi kayak gini. Terus. Ya. Udah selesai sholat sudah. Gak usah pakai kaki, pakai kuping, pakai gula ada gitu ya. Ini saking mudahnya Allah tuh, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ini yang dimaksud wa yuqimunas sholata. Sudah berapa ini? Saling mendukung, ya, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Sudah berapa ya? Tuh 2, 3. Wa yuqimunas sholata, yang keempat menegakkan sholat, yang kelima wa yu'tunaz zakah. Apa artinya wa yu'tunaz zakah? Menunaikan zakat apa membayar zakat? Yang benar yang mana ini bahasanya? Tapi menunaikan itu kan maksudnya sama dengan membayar. Jadi kalau ada orang dikasih harta oleh Allah sudah termasuk wajib zakat, tapi enggak membayar zakatnya, itu enggak menunaikan. Itu imannya iman palsu. Ya. Jadi yang bagus itu membayar supaya jadi. Nah, enggak membayar berarti berutang. Berutang kepada siapa? Bukan berutang kepada manusia, berutang kepada Allah. Ini perintah Allah. Utang kepada manusia saja kalau dibayar bahaya, apalagi punya utang kepada Allah enggak dibayar. Membayar zakat itu termasuk menunaikan perintah Allah. Kalau orang sudah wajib zakat enggak bayar zakat berarti melawan Allah. Allah dilawan berarti karena tidak patuh. Yang itu yang kelima. Yang keenam, wa yuti'unallaha. Artinya mereka taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu maknanya 2. Pak Iman, taat kepada Allah itu maknanya 2. Semua perintahnya kita laksanakan, semua larangannya kita hindari. Itu namanya taat. Tapi perintah Allah itu banyak, larangannya juga banyak. Bisa nggak Pak Iman? Semua perintah Allah kita laksanakan, semua larangannya kita hindari. Bisa? Bisa apa tidak bagus? Bisa nggak? Bisa kalau mau. Kalau tidak mau ya nggak bisa. Bisa. Apanya yang sulit? Suruh bersedekah, sedekah. Nek ada uang, nggak ada uang yang nggak usah sedekah. Suruh sholat berjamaah, nek mampu. Nek sakit ya gak usah orang ke masjid, orang jauh misalnya rumahnya. Ya. Jadi perintah Allah itu kita laksanakan nek mampu, Pak Iman. Ada nek mampu. Kalau larangan Allah nggak ada nek mampu, apa ceritanya Pak? Ya nek dilarang itu berhenti aja. Ojo ngerasani, ya berhenti aja, nggak usah syarat-syaratnya. Jangan berbohong, ya jangan berbohong. Jangan nipu, nggak ada syaratnya. Tapi kalau perintah itu bersyarat. Sholat jamaah lah kamu di masjid. Iya nek iso melaku ke masjid. Sakit ya udah di rumah saja. Bayar zakat nek mampu. Enggak mampu, yang enggak usah bayar zakat, sedekah. Nek mampu juga. Kalau enggak bisa bersedekah, yang diberi sedekah kan gitu. Berkorban nek mampu. Enggak mampu berkorban diberi. Cuman begini Pak Iman, banyak yang nakal, mampu berkorban pura-pura nggak mampu ya, ini berarti nipu Allah ini ya, nipu Allah. Ada ya dan kayak gituan, mampu berkorban bisa membeli seekor kambing
atau patungan sapi yang harganya 3 juta, 3 juta setengah, mampu tapi dia beralasan. Berarti tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan rezeki. Ya gitu. Nah, itu namanya wa yuti'unallah. Tuh, wa rasulahu. Ya, jadi ada 2 orang yang kita ikuti. Ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul. Dan yang ketiga, ikut perintah ulil amri. Ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu pemimpin-pemimpin yang menjalankan aturan Allah itu secara aturan, menjalankan Al-Quran dan hadis. Nah, berapa ini kriterianya orang yang beriman yang benar? 1, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Yang kedua, memerintahkan orang berbuat baik. Yang ketiga, mencegah orang berbuat mungkar. Yang keempat, menegakkan sholat. Yang kelima, menunaikan zakat. Yang keenam, taat kepada Allah. Yang ketujuh, taat kepada Rasul. Kalau ketujuh-tujuhnya sudah mampu dilakukan, kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Artinya, ya, mereka itulah akan dirahmati oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang disayang oleh Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang mau dirahmati oleh Allah? Siapa yang mau disayang oleh Allah? Lakukan yang 7 tersebelumnya. Saling mendukung antara orang-orang beriman, memerintahkan berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, menegakkan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau 7 perkara ini sudah kita lakukan, yakin dan pasti rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Nah, itu. Terus ayat ini ditutup oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Artinya apa, Pak Win? Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa. Maha perkasa itu maha hebat. Maha hebat. Maka Allah jangan coba-coba ditandingi. Maha perkasa, maha kuasa, maha segalanya. Hakimun, artinya ya maha bijaksana juga. Allah itu maha bijaksana. Dia mengerti apa yang terbaik untuk hambanya. Cuman kita hambanya ini kadang-kadang salah duga kepada Allah. Padahal Allah itu maha bijaksana. Contohnya, Pak Iman nggak dikasih kaya. Takut nanti kalau kaya nggak ke masjid lagi. Maka Pak Iman dikasih rezeki yang biasa-biasa saja supaya tetap jalan. Itu Allah tahu seperti itu. Itu namanya maha bijaksana. Baik, 1 ayat ini sudah kita kaji. Ya, temanya tadi apa? Temanya? Apa Mbak temanya tadi ini? Kriteria iman yang benar. Kriteria itu ketentuan. Kriteria iman yang benar. Menurut Allah, ya. Ya, begitu. Menurut Allah, bukan menurut siapa. Kriteria iman yang benar menurut Allah. Ada berapa tadi? Ada 7. Kalau bertanya saya, Pak Win, kriteria iman yang benar menurut Allah itu terdapat di Al-Quran surat berapa, ayat berapa, Pak Win? Surat ke-9 ayat 71. Nah, itulah kesimpulannya kita. Mudah-mudahan kalau kita tidak bisa mengingat semuanya 7 ini, minimal ingat alamatnya. Di mana Allah menerangkan kriteria iman yang benar itu? Diterangkan di dalam surat At-Taubah ayat 7. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang tahsin tilawah dan kajian tematik. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan dari ayat At-Taubah 71 ini sehingga keimanan kita menjadi iman yang sempurna. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Mari kita akhiri majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.